Tidak ada perintah cuma satu. Ibadah yang tidak boleh melakukan apa-apa cuma satu. Kalau sholat apa disuruh rukuk, disuruh sujud. Udah haji mah suruh rokat, disuruh rukuk. Ibadah yang tidak boleh melakukan apa-apa cuma satu, puasa. Agak boleh ngapa-ngapain, makan aja agak boleh. Makan nggak boleh, ini nggak boleh. Ibadah puasa yang perintahnya nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi selama puasa besok kalau ada kesempatan, insya Allah mudah-mudahan kalau kasih kita kekuatan, tergantung niat sih. Kalau niatnya kuat, insya Allah bisa. Kalau niatnya kuat. Cuma kadang-kadang sama kuat tapi lingkungan masalahnya. Lingkungan kantor boro-boro, puasa sawah, Ramadan juga gablas kan gitu kan. Nah ini niat, insya Allah mudah-mudahan. Maksudnya ada pertanyaan. Saya pernah dengar Allah itu sangat senang jika rusuk yang ditawarkannya itu diambil. Habis itu saya juga pernah puasa di bulan Ramadan itu nilainya itu nggak akan sebanding kalau kita misalnya puasa di luar bulan Ramadan. Tapi di ayat puasa itu ada rusuh yang dikasih sama Allah kaitannya dengan orang yang sakit, yang boleh tidak puasa atau orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan. Itu kan termasuk rusuh yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Karena ada dua-dua nih, puasa bulan Ramadan ternyata nilainya luar biasa, tidak dikandang baik, atau kita ngambil nih yang perkataan tadi Allah sangat senang dan diambil rusaknya. Kita misalnya kita nih orang dalam perjalanan kita harus puasa atau tidak. Baik, ini bicara rusaknya. Rusak itu adalah salah satu bonus yang Allah kasih. Cuma yang namanya bonus nggak semua orang dikasih, hanya orang tertentu aja yang Allah kasih. Yang kedua, yang kita pahami adalah lagi puasa Ramadan. Kita perjalanan nih, gitu kan? Kalau mau buka silakan, nggak apa-apa. Cuma begini mikirnya, kenapa Allah kasih rusa buat orang yang berpuasa dalam perjalanan? Bayanginnya jangan di sini, di Arab Saudi naik kota gunung pasir. Siang-siang bulan puasa di gurun pasir dia melakukan perjalanan, kira-kira kalau dia tetap puasa kuat nggak kuat, maka dibolehkan dia buka. Nah kita naik Innova AC lewat tol agak puasa juga, kira-kira bagaimana? Makanya dia nggak lakukan pakai di Innova doang, yang kita dicontoh lah. Akhirnya juga bisa pakai apa? Pakai lada. Biasa pakai apa? Pakai ini ya, pakai luxury. Jadi intinya, kalau memang kamu puasa itu nggak berpengaruh kan gitu. Orangnya hanya saja kan dikhawatirkan mengganggu bayi, maka boleh dia berbuka. Ingat gasnya bukan harus ya. Kalau dia mau buka boleh, silakan, dikasih keringanan, dimaklumin perjalanan orang hamil, orang menyusui. Karena takut timbul mudarat maka dibolehkan, bukan diharuskan. Anda mau ambil silakan. Tapi fa'idatun ayat itu harus tetap diganti, enggak cuma-cuma. Nah, ketika kita sedang perjalanan di bulan Ramadan, tidak mungkin kita melakukan puasa. Kalau kita puasa akan mudarat, maka boleh. Tapi kalau nggak ada mudarat, ini bicara keimanan, bicara keimanan. Bagaimana saya menyikapinya? Kira-kira kalau puasa kuat nggak? Kuat, puasa. Sama dengan kita sholat jaga kosong. Kadang-kadang ya memang sih kita misalkan ke Semarang dari sini, ukuran perjalanan sudah boleh gitu kan, kita jamaah kosong. Cuma kalau perjalanan kita keluar kota ke Surabaya kemanapun,
selagi masih kita ketemu sama masjid dan musola, diusahakan gak usah jamak kosong. Contoh misalkan kita lewat tol nih, dari sini ke Surabaya, SK-nya banyak. Begitu Johor masuk di KM berapa nih? Pada waktu ini istirahat dulu. Istirahat kita sholat. Kecuali kita naik bus umum, yang mungkin kita nggak mungkin kita bisa berhenti di mana saja, itu masih dibolehkan. Kenapa? Tidak memungkinkan kita berhenti maghrib, beda kalau mobil pribadi yang kita bawa sendiri, itu dibolehkan. Ya sebisa mungkin, kalau bisa nggak usah kita jamak kosong kalau memang waktunya ada. Begitu sampai di Surabaya, kita diam di sana nih. Memang kita bukan mukimin, tapi musafir terhitungnya 3 hari baru disebutnya mukimin. Selama di Surabaya, boleh nggak kita jamak kosong? Silakan saja kalau hitungan fikih. Karena kita hitungnya musafir. Cuman kira-kira apakah gak malu kita kagak ngapain di Surabaya, sholat masih di jamak kosong? Karena ada pak orang begitu. Pasal orang Jakarta, orang Bekasi di Surabaya, seakan kamu udah sejamak kosong, tapi nggak bisa. Ada dia kagak ngapain. Enggak. Secara fikih boleh. Secara fikih sah. Tapi kalau bicara adab kepada Allah kira-kira malu apa enggak gitu loh ukurannya. Tapi dosa tuh. Hah? Dosa Allah yang urusan. Cuma begini kembali lagi. Ya kapan nih? Pulang ke mana? Padang. Pulang ke Padang. Sampai di Padang, ya. Bapak di situ kan musafir. Karena belum 3 hari masih itunya musafir. Orang musafir itu boleh jamak kosong, boleh jamak sholat, nggak mesti kosong di jamak. Gitu. Sampai di Padang, sampai di rumah orang tua, kagak ngapa-ngapain. Di rumah aja, nggak pergi kemana-mana, nggak sibuk juga. Di lokal sholat di jamak. Secara fikih boleh. Secara fikih, ya cuma aja. Masa iya sih kalau kita di rumah kita sendiri di rumah orang tua, sholat kita jamak, maghrib bisanya. Secara fikih boleh, tapi bicara bisa, bicara secara ada, bicara malu ke Allah apa enggak malu kira-kira kan gitu ukurannya. Jadi jangan cuma ukuran fikih, secara fikih boleh. Kembali lagi kalau masalah ini, kalau di perjalanan di perjalanan. Nah, ada juga menyikapinya begini. Kita khawatir nih takut macet. Takut macet. Ya sudah, kalau khawatir itu ada, mudik bakal jauh, jamak kosong. Jamak kosong. Tapi kalau memang kita tahu itu jalan lancar, kita buka belum ada masalah. Kalau bisa sih lebih sering-sering sujud ke Allah kan gitu bicara. Lebih sering sujud. Walaupun secara fikih boleh, tapi bicara malu dan tidak malu Allah itu jadi pertimbangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lagi. Ya, Anda. Yang pertama, kalau sawahnya kita mampu cuma 3 hari misalnya, apakah mengurangi nilai pahala Sawah? Mendapat 3 hari. Yang kedua sawahnya. Yang kedua, pernah dengar juga kalau Rasulullah itu pernah meninggalkan 10 hari terakhir beriktikaf gitu. Terus di Syawal dia melakukan itu. Iya. Jadi ya, ada satu pertama masalah dia tidak sampai 6 hari puasanya. Itu pahalanya di mana? Kembali lagi kita kembali kepada Rasulullah as-sawmu wa al-azim di masalah pahala ya. Puasa merusakan biar aku yang balas. Biar aku yang balas. Kalau cuma dapat 3 hari ternyata habis sawah itu Allah berkati. Yang penting kita sudah usaha, kita sudah lihat ternyata kita lupa deh. Ya kan, habis lebaran kasihkan yang sebelum puasa sawah. Dia puasa di tanggal 27 sawah. Cukup nggak 6 hari? Nggak bakal cukup. Usahakan maksimal bicara kalah. Yang kedua, Rasulullah pernah meninggalkan i'tikaf, maka ditutup di bulan Syawal. Jadi ada satu amalan yang dianjurkan oleh Islam bahwa pada bulan Syawal ini perbanyak i'tikaf. Yang kemarin kita kurang i'tikaf, di bulan Syawal ini perbanyak i'tikaf.
dia punya musola